teman-teman sekalian, kita lanjutin lagi sesi kelas kita ya. Malam ini kita bahas soal Nature 150 ya, kemarahan. Minggu lalu kita review sedikit, itu kita bahas soal desire ya, dan salah satu karakteristik dari desire itu dorongan untuk terus-menerus akuisisi ya, mengambil untuk akumulasi. Lalu melampauinya tentu saja dengan memilih ya, mampu memilih. Sehingga kemudian itu hasutan untuk terus mengakuisisi dalam rangka akumulasi bisa kita lampaui. Malam ini kita coba lihat lagi ya. Lebih jelas teman-teman bisa baca buku TLOC ya. Ini kita ringkas-ringkas saja poin-poin yang bisa kita temukan ya. Sebenarnya akan begini, seluruh nature force itu kan berangkat dari identifikasi diri sebagai ego ya. Itu harus diulang-ulangi. Jadi nature lemah karena identifikasi dirinya sebagai ego. Sementara nature kuat itu konsekuensi dari identifikasi diri sebagai yang transenden. Itu poinnya. Itu poinnya. Nah, kemarahan itu berangkat dari rasa frustasi ya. Jadi base atau fondasi dari kemarahan itu adalah rasa frustasi akan status yang terus mendorong akuisisi dan akumulasi, tetapi tidak pernah membawa kebahagiaan. Tidak pernah membawa kebahagiaan. Lalu kemudian tuh dia muncul naik ke kemarahan gitu ya. Kemarahan bisa mendorong kita untuk ketindakan destruktif atau konstruktif. Ya. Jadi kemarahan itu bisa membawa kita pada tindakan konstruktif atau destruktif. Kalau kita pelajari, ada salah satu buku ya, judulnya Revolusi Paradigma. Revolusi paradigma itu kan awalnya muncul dari anomali. Anomali itu semacam kemarahan ya. Kemarahan terhadap model lama yang tidak mampu lagi memenuhi harapan kita. Lalu kemudian anomali itu mendorong kita untuk menemukan
paradigma baru itu salah satu contoh kemarahan yang konstruktif. Kalau kemarahan yang destruktif itu justru saya juga pernah sih ini ya. Saya pernah gitu marah pada dunia pengembangan diri. Buku-buku saya bakar. Saya frustasi gitu ya. Seperti itu. Itu. Jadi saya pernah dengar gitu ya, pernah dengar Mahatma Gandhi pernah dilecehkan ya waktu naik di dalam kereta di Inggris. Dia orang India yang kuliah hukum kalau nggak salah, dilecehkan lalu dia marah, tetapi kemudian itu menjadi salah satu motivasi untuk revolusi di India begitu ya. Itu contoh-contoh kemarahan yang bersifat destruktif. Seperti itu. Kita cari lagi. Jadi kemarahan sebenarnya atau frustasi itu hasil dari kita apa ya, semacam persepsi yang menganggap bahwa desire itu penting, keinginan itu penting. Keinginan itu penting. Dan kemarahan itu bisa mendorong pada kebencian ya. Pada menyerang orang lain. Seperti jadi persepsi kita yang mengalami erosi ya, erosi bahwa dunia ini memberikan kebahagiaan itu mulai tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami ya. Anggapan bahwa dunia awalnya atau status memberikan kita kebahagiaan ternyata enggak. Itu kurang lebih seperti itu erosi ya. Dan kemarahan bisa sebagai emosi sementara, tetapi kemarahan sebagai sebuah level kesadaran itu menunjukkan dominasi ya dari energi negatif yang terrefleksi dari ego yang mengalami distorsi. Jadi kalau ego mengalami distorsi maka dia narsis gitu ya. Seperti itu. Semua nature force itu berangkat dari struktur ego itu sendiri yang bersifat dualistik. Struktur ego yang bersifat dualistik. Struktur ego yang dualistik itu melihat bahwa ya diri kita menerima dampak dari masa lalu dan menerima dampak dari lingkungan saat ini. Seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita mengalami
dualitas, maka kemudian itu realitas itu yang utuh menjadi terbelah. Ya, ini sudah sering kita bahas bahwa ketika orang mengalami kemarahan, sebenarnya itu konsekuensi dari struktur dualistik yang memecah realitas yang utuh, lalu kemudian realitas tadi dibagi secara dibandingkan ya. Setelah dibagi lalu dibandingkan, lalu kemudian itu mengambil posisi ya sebagai yang kalah. Seperti itu. Jadi orang marah itu aslinya orang yang melihat realitas itu terbelah. Lalu dia berada pada satu posisi dari salah satu yang terbelah tadi. Lalu kemudian itu dia mempersepsi bahwa posisi dia adalah posisi yang kalah, orang lain yang menang, dan yang menang tadi harus diserang gitu ya. Harus diserang. Seperti itu. Dan kemarahan itu bisa juga ketidakmampuan kita berpikir secara matang. Karena di level kemarahan ini pikiran kita masih di level lower mind. Masih di level lower mind. Yaitu usaha untuk terus-menerus mempertahankan posisinya sendiri tanpa mau bertukar posisi. Jadi mirip-mirip model 69 begitu ya. Mana yang benar gitu. Kurang lebih seperti ini. Carikan dulu. Mana ya? Saya carikan dulu, pernah kita buat itu. Jadi yang satu melihat angka 6 sebagai 9. Yang satu melihat angka 9 sebagai 6. Dan masing-masing mempertahankan posisinya. Tanpa mau tanpa mau menerima pendapat orang lain. Kemarahan kan seperti itu. Kalau pengalaman sehari-hari mungkin ya pengalaman pokok ya, atau pengalaman kudune harus pengalaman ya harusnya macam itu. Mana itu ya pengalaman 6 sama 9 kurang lebih seperti itulah. Seperti itu. Terus ini yang bagus ya. Jadi ada sifat ego yang terus memahami kehidupan ini dan melihat super ego ya, orang lain itu atau masyarakat sebagai yang menghukum. Jadi dia terus melihat dunia luar. Jadi melihat kehidupan itu ada di luar dan hidup dalam ketakutan. Seperti itu. Lalu pada suatu
pada tingkat tertentu ketakutan itu, jika situasinya memungkinkan, dia bisa jatuh kepada naik kepada kemarahan. Orang-orang yang terjebak pada nature ini melihat hubungan itu sebagai ajang untuk saling mendominasi, untuk saling kontrol, dan tindakan dan sikap primitif yang lain. Ya. Seperti itu. Bagaimana kemudian kita melampaui kemarahan ini? Kita cari bagaimana mentransendensikan kemarahan. Itu dimulai dengan memperbaiki model dunia ya. Dan model dunia linear selalu menghasilkan struktur yang dualistik. Selalu dualistik. Dan ketika kita terjebak dalam persepsi dualistik, maka kemudian itu bisa muncul ekspektasi ya, yang tidak realistis terhadap dunia, terhadap hubungan, ya seperti itu. Dan kita baru saja di tahun-tahun politik itu kita bisa melihat kemarahan itu ya, kemarahan besar di tingkat nasional sampai bakar-bakaran begitu ya. Dan sampai sekarang saya kira kemarahan itu masih belum padam pada tingkat nasional kita nih. Jadi kemarahan itu melihat orang lain itu sebagai yang pengganggu aja. Kemarahan bisa dilampaui dengan compassion ya. Acceptance, love, and willingness to forgive. Jadi kemauan untuk forgive ini ya. Jadi forgiveness itu kan yang harus dimaafkan pertama kali itu adalah diri kita sendiri ya. Kenapa? Karena dia telah berada pada posisi yang salah, dan dari posisi itu kemudian dia menuduh orang lain sebagai penyebab dari penderitaannya, padahal penderitaannya itu adalah konsekuensi dari posisi lintasnya sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk melampaui kemarahan itu adalah mentransendensikan ya. Posisionalitas. Saya kira itu ya. Jadi teman-teman ketika mengalami emosi negatif, maka yang harus diperiksa itu kan adalah posisi diri saya di mana gitu ya. Bukan kemudian tuh kita menggunakan cara berpikir dualistik bahwa ini nih karena pengaruh dari sana kemarahan ini. Ya kan? Jadi kita mengira bahwa kemarahan itu akibat atau dampak yang kita terima dari luar, padahal kemarahan itu sebenarnya konsekuensi dari posisionalitas diri kita sendiri. Sehingga solusinya adalah dengan melampaui posisionalitas tadi. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin interaksi atau partisipasi menambah wawasan tentang ini, dipersilakan. Dari saya itu dulu. Monggo. Ini ada beberapa komen, ada 6 komen ya.
Iya, iya, iya. Jadi kemarahan itu bisa menjadi konstruktif jika kemudian itu apa ya, tanpa menyerang orang lain, gitu. Jadi sebagai titik tolak perubahan saja, seperti itu. Sebagai ketidakpuasan pada sistem yang lama begitu. Dan ketidakpuasan tadi mendorong kita untuk marah dan melakukan refleksi ke dalam. Melakukan refleksi untuk melampaui posisi di mana kita saat ini berada. Saya kira itu. Mungkin ada lagi yang lain mungkin. Silakan teman-teman. Oke. Kayaknya udah cukup ini ya. Cukup. Mungkin kita tutup saja. Kalau nggak ada interaksi ataupun partisipasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Asor untuk sharingnya malam ini. Ya, kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu kembali minggu depan di waktu yang sama.